Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkaulah Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, sebab orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, pada pengantar saya menyatakan bahwa ini adalah pewahyuan dari Tuhan Yesus Kristus mengenai dirinya. Namun ternyata bacaan ini adalah bacaan favorit di salah satu peringatan arwah, untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan ini sebagai satu-satunya sumber, satu-satunya tokoh yang bisa kita andalkan, yang akan menyelamatkan semua orang, sehingga kematian tidak lagi menakutkan. Sehingga selalu dipilih sebagai salah satu bacaan untuk peringatan orang yang mati. Ini kenapa kok bacaan ini dipilih. Nah, sekarang bagi diri kita, sebetulnya bacaan ini memuatkan apa? Pada saat bacaan Injil ini dibacakan, ada dua subjek yang mau diarah oleh Tuhan. Yang pertama adalah Bapa. Dia mengatakan kepada Bapa tentang kesatuannya dengan dirinya. Lalu yang kedua, dengan semua pengikutnya. Pengikutnya bukan hanya para murid yang ikut ngintil di belakang Tuhan, tetapi juga yang kepadanya pewahyuan ini disampaikan. Berarti termasuk kepada kita semua. Jadi ini yang menjadi sasaran dari percakapan Tuhan. Yang pertama Bapa, yang kedua adalah diri kita juga. Nah, sekarang isinya apa sebetulnya? Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa hatinya lemah lembut, hatinya penuh kasih, dan dia mau meringankan orang. Jadi meringankan beban orang. Sebetulnya tujuannya itu bukan untuk menghilangkan beban orang itu, namun untuk meringankan. Beda. Perbedaannya di mana? Kalau menghilangkan kan berarti menghapus, mengangkat semuanya sehingga orang itu tidak punya beban. Sedangkan kalau meringankan berarti Tuhan bantu untuk mengangkat beban hidup kita. Berarti tanpa Tuhan sendiri menghendaki bahwa kita ini yang adalah pengikutnya bukan orang yang dimanja, tetapi orang yang diajak sadar diri bahwa hidup kita ini berat, dan Tuhan membantu kita untuk mengangkat beban kita. Jadi sebetulnya Tuhan mau menyatakan itu. Ini isi kitab sucinya. Jelas semuanya? Jelas? Jelas ya, isinya jelas ya. Nah, kalau jelas ya sudah, kita langsung doa. Sing diteni kan ya khotbah singkat kan. Ya kan? Daripada pas khotbah nanti orang lalu lihat jam ini romone suwe banget gitu.
Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, pesannya untuk kita apa kalau demikian? Untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang kita bisa melihat begini ibu bapak. Orang seringkali mengukur pengetahuan mengenai iman itu dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh ada di dalam pikirannya. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Allah itu hidup di mana? Allah itu mau melakukan apa? Dia memikirkan. Namun apakah dalam pikiran yang kompleks itu, pengetahuan yang kompleks itu sekaligus juga mengungkapkan iman, takluk dia, ketakwaan dia kepada Allah? Sehingga orang yang punya pengetahuan seperti ini seringkali ini juga nantinya akan tidak hanya berdiskusi tetapi juga akan bertentangan dengan orang yang mungkin mempunyai iman berbeda dengan gereja. Sehingga seringkali tabrakan. Kenapa? Karena hanya adu pengetahuan, hanya adu kepala. Tetapi tidak berlomba untuk melakukan tindakan kebaikan. Nah, untuk menjawab ini, itu pakai cerita saja. Karena ini kan zaman World Cup, betul ya? World Cup. Makasih Pak Bula. Contohnya pakai sepak bola saja. Satu kali Tuhan Yesus nonton sepak bola antara kesebelasan Protestan dengan kesebelasan Katolik. Ya, nonton sepak bola. Suatu kali pada saat penguasaan bola yang dilakukan oleh kesebelasan Katolik itu menggolkan bola di sarang di gawang kesebelasan Protestan. Tuhan bersorak-sorai. Tepuk tangan. Lalu pada saat ada permainan yang mungkin ini karena mungkin serangan balik yang cepat yang dilakukan oleh kesebelasan Protestan, akhirnya kesebelasan Protestan menggolkan juga ke gawang gereja kesebelasan Katolik. Tuhan Yesus itu melemparkan topi tinggi-tinggi, bersorak gembira. Lalu komentar dari penonton yang lain adalah begini, ini penonton ini gila atau membela yang mana? Kok pada saat kedua-duanya menggolkan dia bersorak gembira? Membela sing ndi dong? Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Ceritanya jelas ya. Tuhan Yesus tidak mau untuk melihat membela yang satu, membela yang lain. Enggak. Tapi Tuhan Yesus melihat permainan sepak bola, sehingga bisa menggolkan. Nah, dalam permainan itu yang mau diungkapkan adalah kehidupan kita. Bukan soal ini kesebelasan yang benar, ini kesebelasan yang baik, ini kesebelasan yang adil, ini kesebelasan yang disukai oleh Tuhan. Enggak itu. Tetapi bagaimana kita bermain dalam kehidupan di dunia ini sehingga Tuhan itu sungguh menikmati apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kebaikannya yang diberikan kepada kita, kita juga melakukan kebaikannya, keadilannya kita praktekkan, lalu juga kebenarannya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melihat permainan itulah, maka Tuhan bisa tersenyum. Nah sekarang ukurannya adalah apakah kita ini sudah membahagiakan Tuhan? Ukurannya adalah apakah kita ini sudah membanggakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita mengaku sebagai istilahnya itu pemilik kerajaan Allah. Namun apakah kita ini sudah membuktikannya dalam tindakan sehari-hari kita, mewujudkannya apa yang menjadi kehendak Dia? Nah, ini sebetulnya yang bisa kita pertanyakan dan kita refleksi. Nah, Tuhan melihat permainannya, bukan membela salah satu. Kalau membela salah satu, Anda bisa bertanya-tanya begini, seandainya Tuhan Yesus datang ke kelurahan,
Dia membuat KTP. Dalam agama ditulis apa? Halo? Tulis apa? Pasti tidak ditulis, karena Tuhan mengatasi agama. Nah, ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, dengan guyonan seperti itu kita merefleksikan. Karena kadang kala pengetahuan ini mengklaim dalam diri kita bahwa Tuhan ini selalu ada di pihak kita. Walaupun kita tahu memang Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menginginkan kita ini nantinya setelah kematian hidup bersamanya di sorga. Namun bagaimana sikap hidup kita ini, apakah juga mencerminkan dan nantinya layak dan pantas untuk nantinya diangkat oleh Tuhan, dibangkitkan kembali untuk hidup bersama dengannya di sorga? Kita mengaku sebagai putra Allah, namun apakah hidup kita ini layak untuk kita sebut sebagai aku ini adalah anak-anak Allah? Kita bisa bertanya sendiri dalam hati kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan walaupun bicaranya ini halus sekali dalam bacaan Injil ini, namun menohok dalam diri kita. Maka Tuhan dalam nas yang lain itu bisa berbicara, celakalah engkau orang-orang munafik, celakalah engkau Betsaida Korasim, segala macam itu, seolah-olah Tuhan ini mengutuk kota-kota itu. Nah, bahkan Kapernaum kotanya sendiri dikutuk gitu. Jadi kita bisa melihat di sana Tuhan sendiri bisa bicara seperti itu. Kenapa? Karena cara hidup mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, cara hidup inilah yang harus kita ubah dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dengan demikian sabda ini mau menyatakan kepada kita, mari kita bersama-sama mencoba mensyukuri kasih Tuhan, mensyukuri cara Tuhan untuk bertindak menyapa kita. Dan rasa syukur itu diungkapkan dengan sikap hidup yang menampakkan identitas kita bahwa Tuhan bersama dengan diri kita. Kalau Tuhan bersama dengan diri kita, maka hanya kebaikanlah yang kita lakukan, hanya keadilanlah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan seperti itu, orang semakin nantinya melihat, oh ternyata Tuhan tidak hanya hidup dalam otak orang itu, namun hidup dalam seluruh kehidupannya. Sehingga orang ini layak disebut sebagai anak-anak Allah karena mencerminkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ingin untuk seperti itu. Maka ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, mari kita wujudkan kehendak Tuhan ini dengan penuh sukacita. Selamat merayakan.